Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel MS Pengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi Nox player yang lemot atau yang lag ya. Oke, sebelum mulai kita ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton video tutorial di channel MS Pengajar ini, untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu agar nantinya saya bisa lebih bersemangat dalam membuat video atau konten yang bermanfaat lainnya. Nah, di sini saya sudah sediakan ya 9 cara untuk mengatasi Nox yang lemot atau yang lag. Oke, untuk cara yang pertama yaitu dengan mengelola setting driver VGA. Tips yang pertama yang bisa kamu coba untuk meningkatkan performa game di Nox yakni dengan mengelola pengaturan VGA ya. Di sini saya menggunakan Windows 11. Untuk caranya klik kanan, show more option. Nah, apabila kalian menggunakan Windows 10 atau Windows di bawahnya, maka ketika klik kanan akan munculnya seperti ini ya. Langsung saja kita klik. Untuk tampilannya VGA dari AMD ya. Nah, ini di sini ada di gaming. Saya masukkan Nox-nya ke dalam booster ini, kemudian di Nox. Nah, untuk Radeon anti lag-nya pastikan kalian enable ya. Karena untuk defaultnya ini disable. Kemudian yang kedua yaitu Radeon Image Sharpening ini juga kalian aktifkan. Kemudian yang di bawah ini aktifkan juga untuk meningkatkan performa dari Nox agar tidak lemot ataupun lag. Kita close. Kemudian yang kedua adalah dengan mengatur pengelolaan grafis di dalam game. Apabila semakin tinggi pengaturan grafis yang digunakan pada game di perangkat, maka akan semakin berat pula kinerjanya ya. Hal ini juga berlaku pada Nox. Apabila pengaturan grafis pada game ini kurang disesuaikan dengan kondisi perangkat, tentu bisa mengakibatkan Nox menjadi lemot atau lag ya. Kita coba buka Nox-nya. Kita untuk mengaturnya, contohnya Mobile Legend ya, grafisnya kalian setting ke rendah atau ke sedang ya, jangan tinggi agar Nox kalian tidak lemot. Kita buka yang ketiga, agar nge-lag nya masih ada. Ini ya, sedang ini jadi lag. Kemudian yang ketiga yaitu sesuaikan resolusi Nox pada perangkat PC atau laptop. Resolusi yang digunakan pada emulator Nox juga cukup berpengaruh terhadap performanya. Menggunakan resolusi terlalu tinggi bisa membuat jadi berat, namun jika menggunakan resolusi yang jauh lebih rendah dari layar, bisa membuat tampilan tidak terlihat enak. Kita harus mengatur resolusi pada emulator Nox ini sesuai dengan laptop atau monitor PC yang kita gunakan. Nah, untuk mengubahnya, kita lihat terlebih dahulu resolusi di monitor PC saya, ke display setting. Nah, ini untuk resolusi monitor saya yaitu 1366 kali 768. Nah, untuk di Nox-nya kalian atur nah yang ini ya, jangan sampai di atas dari display monitornya ya. Jangan di sini ya, nanti itu otomatis membuat Nox kalian lag ya atau tidak ramah atau lemot. Nanti bahkan bisa PC-nya terrestart sendiri. Kemudian yang keempat, pakai grafik renderer yang sesuai dengan VGA. Selanjutnya kamu perlu menyesuaikan grafik renderer sesuai dengan VGA yang kamu pakai. Jika menggunakan VGA AMD Radeon, maka disarankan untuk menggunakan grafik renderer OpenGL atau OpenGL Plus ya. Kalau kamu menggunakan VGA high-end selain AMD atau cuma menggunakan VGA onboard atau VGA langsung di dalam CPU ya, maka bisa memakai DirectX. Nah, ini pengaturan. Nah, ini ya yang dimaksud apa saya itu. Kita buka kontrol task manager. Nah, ini ya AMD Ryzen 3 with Radeon Vega graphic. Jadi punya saya VGA onboard ya, tidak ada VGA-nya langsung dari CPU.
Oke. Kemudian yang kelima adalah ubah alokasi CPU dan RAM di emulator. Kamu perlu menentukan alokasi CPU dan RAM yang dialokasikan untuk emulator. Secara default, Nox akan mengeset alokasi CPU dan RAM di level menengah ya. Jadi pastikan, nah ini ya pengaturan kinerja, sesuaikan. Nah, ini CPU atau core-nya, dan ini untuk RAM-nya. Untuk mengecek core dari PC atau laptop kita ya, kita buka Task Manager, klik kanan, Task Manager. Nah di CPU, nah ini cores ini ada 4 ya. Jadi punya saya ada 4, dan menggunakan untuk Nox-nya yaitu core-nya 2 ya, jadi setengahnya, dan RAM-nya 4 GB agar Nox lebih lancar di dalam mode. Oke, kita buka lagi. Kemudian yang keenam yaitu tambah ukuran virtual memory. Virtual memory atau VRAM ya, merupakan perpanjangan RAM yang bisa membantu kinerja laptop atau PC saat menggunakan emulator Android. Ukuran virtual memory ini sangat berpengaruh terhadap performa dari Nox ya. Nah, untuk cara mengubahnya atau meningkatkannya ya, kita klik pencarian ini, kemudian kan di sini view advanced system setting. Nah yang ini, kemudian di advance ini perform, kita ke setting, ke advance lagi. Nah ini untuk virtual memory dari saya. Ini total paging VRAM atau virtual memory dari saya itu 2 GB, 5 ya. Untuk mengubahnya ketik change, kemudian kita ke custom size, kita bisa rubah di sini 4000 untuk minimal, dan 5000 ya yang ini. Nah, ini untuk maksimumnya. Kalian juga bisa 8000. Bebas ya. Ketika klik OK, maka kita akan disuruh merestart ya. Berhubung PC saya sedang record, jadi saya tidak rubah. Kemudian yang keenam yaitu update Nox emulator ke versi terbaru tentunya ya. Untuk meningkatkan kinerjanya, kita harus lebih mengecek apakah Nox ada versi terbaru atau tidak. Nah, untuk mengeceknya kita klik ini, kemudian kita perbaharui. Nanti akan muncul notifikasinya di sini. Nah, untuk punya saya sudah versi terbaru, kalian coba apakah ada atau tidak ya. Kalau ada, saya sarankan untuk update. Kemudian yang kedelapan adalah gunakan aplikasi booster ya. Agar Nox tidak lag saat memainkan game berat, maka kita bisa menggunakan bantuan aplikasi game booster untuk mematikan proses-proses yang tidak diperlukan. Aplikasi ini akan membuat sistem menjadi lebih ringan dengan membebaskan CPU dan RAM dari proses yang berjalan di background, yang mana tidak kita perlukan saat bermain game ya. Seperti ini ya. Di sini saya menggunakan game boosternya, yaitu langsung di VGA AMD-nya ya. Nah ini ya, kan ini booster ya, termasuk booster launch game, maka Nox-nya akan terbuka. Close. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan cara mengaktifkan VT Processor atau Virtualization Technology. VT Processor ini bisa berfungsi untuk meningkatkan kinerja mesin virtual. Contohnya pada emulator Nox ini ya. Nah, di sini sudah saya enablekan atau sudah saya aktifkan. Nah, untuk caranya kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Tidak saya jelaskan di video tutorial ini karena harus melalui BIOS ya. AMD V support dan AMD V enable, jadi sudah saya enablekan untuk VT-nya. Ya, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.